Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salama dari program Studi Manajemen Keuangan Syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan bab wudhu. Yang pertama di sini ada definisi wudhu yang artinya mensucikan, yaitu yang dimaksud mensucikan adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Yang kedua ada dalil-dalilnya wudhu. Yang pertama, wudhu dalam ayat Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Yang kedua, wudhu dalam hadis, yaitu ada pada salah satu hadis riwayat Asy-Syafi'i yang berarti kunci sholat adalah bersuci, pengharumnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Yang ketiga ada wudhu dalam qaulul ulama, yaitu salah satunya yang berarti sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Yang ketiga di sini ada syarat-syarat sahnya wudhu. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua mumayyiz, karena wudhu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Yang keempat, ada rukun wudhu, di mana dalam wudhu ada kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun yang menjadi keharusan dilaksanakannya wudhu. Bila satu kewajiban saja tidak dilaksanakan, maka tidak sempurna menurut syariat. Yang pertama, ada niat. Yang dimaksud dengan niat menurut syarat, yaitu kehendak sengajanya melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah berniat atau menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja dalam berwudu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu, sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, membasuh muka, maka basuhlah mukamu, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi yang dimaksud dalam membasuh muka, batas muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah, lintangnya dari telinga kanan dan ke telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, dalam surat Al-Maidah ayat 6, dan tanganmu sampai dengan siku. Maksudnya, siku juga wajib dibasuh. Siku bagian atas termasuk yang wajib dicuci atau dibasuh. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nabi SAW, yaitu kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian basuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengusap sebagian kepala, yang artinya membasahi sekedarnya dengan air. Firman Allah yang menunjukkan adanya kewajiban seluruh kepala, tetapi dapat dipahami cukup dengan mengusap sebagiannya saja. Walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambut. Membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, hukumnya wajib karena Allah sebutkan dalam lafaz atau bentuk perintah, dan hukum asal perintah dalam masalah ibadah adalah wajib. Adapun cara membasuhnya adalah sebagaimana yang disabdakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ada sunnah-sunnah wudhu, yaitu adapun beberapa sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, membaca Bismillah sebelum berwudhu. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum berwudhu. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, menghirup air dan menghembuskannya atau biasa disebut istinsyak dan istithar. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Yang ketujuh, menggosok celah jari jemari. Yang kedelapan, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, memulai bagian kanan. Yang ke-10, menggosok anggota wudhu hingga bersih berturut-turut antar anggota tubuh, kemudian mengusap telinga, kemudian melebihkan dalam membasuh, kemudian tidak berlebihan dalam menggunakan air. Setelah itu doa sudah wudhu. Yang terakhir, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.